Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini juga tidak lupa Ibu ingatkan kembali ya, selalu menjaga kesehatan, bila keluar rumah menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun ya anak-anak. Nah, masih ingat dengan pelajaran kita kemarin? Masih ya? Kemarin kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga benda mati seperti buku, batu, dan gelas. Nah, hari ini kita masih belajar tentang benda anak-anak, yaitu benda yang terbuat dari kayu. Pada pembelajaran 2 ini, anak-anak Ibu diharapkan mampu: 1. Membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu. Anak-anak Ibu dapat menemukan kosakata baru yang terdapat di dalam wacana. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, anak-anak Ibu mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, anak-anak Ibu dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Anak-anak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? 2 hingga 4 minggu. Kemudian, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, benar. Keunggulan benda yang terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu, anak-anak? Iya, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, anak-anak coba tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Iya, contohnya di antaranya almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lengkapi kotak-kotak yang ada di buku kalian anak-anak halaman 14. Bagaimana pembuatan benda dari kayu anak-anak? Nah, yang pertama penebangan pohon, yang kedua pengiriman log, yang ketiga pemotongan log kayu, dan yang keempat pengeringan kayu. Nah, mari anak-anak perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Ada ya. Nah, sekarang mari kita lengkapi tabel. Yang pertama yaitu ada nama benda dan keunggulannya. 1. Lemari, kemudian kegunaannya tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga. Yang kedua meja, kegunaannya tempat menulis dan menggambar. Yang ketiga papan tulis untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Dan yang keempat kursi, kegunaannya sebagai tempat duduk saat belajar. Dan yang kelima figura, kegunaannya tempat untuk memasang gambar atau foto ya anak-anak. Mari anak-anak kita bahas bersama-sama permasalahan yang ada di Desa Siti misalnya. Nah, di Desa Siti banyak penebangan liar.
Bagaimana cara mengatasinya? Ya, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Nah, kemudian apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Apa anak-anak? Iya, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Untuk mengembalikan hutan seperti semula, perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul atau yang sering disebut dengan reboisasi. Untuk mengatasi permasalahan, biasanya perlu diadakan musyawarah ya anak-anak. Nah, mengapa perlu musyawarah? Musyawarah perlu dilakukan karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anak-anak, sebelum pandemi kita pernah melakukan musyawarah di kelas ya. Nah, musyawarah untuk memilih ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, di dalam musyawarah tersebut, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Iya, berjalan dengan lancar. Kemudian, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Iya. Nah, apakah kalian setuju dengan hasil keputusan bersama tersebut? Berikan alasan kalian anak-anak. Iya, setuju. Karena untuk memutuskan hasil musyawarah menggunakan suara terbanyak atau yang sependapat. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkannya. Siapkan buku tulisnya anak-anak. Oke. Benda-benda yang terbuat dari kayu, contohnya seperti meja, kursi, lemari, patung, figura, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat benda-benda tersebut, manusia harus menebang kayu. Kayu boleh ditebang anak-anak, tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, kemudian setelah ditebang, kayu kita tanam kembali ya. Melalui kegiatan apa anak-anak? Nah, itu melalui kegiatan reboisasi. Nah, apabila kita melakukan sebuah kegiatan tentunya harus melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan chat Ibu melalui WA pribadi Ibu, SMS, telepon juga bisa. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Ibu tunggu sampai jam 7 malam. Anak-anak Ibu, mari kita berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat ya.